dengan teori yang baru. Jadi teman-teman, selain tadi penelitian yang berkualitas, aspek kebaruan dari penelitian ini mencakup 5. 1, belum pernah diteliti, tempatnya baru, metodenya baru, softwarenya baru, dan teori yang digunakan juga baru. Ini beberapa metode penelitian yang sudah saya tulis. Ini khusus metode penelitian kuantitatif, ya. Yang kedua, metode penelitian kualitatif. 3, metode penelitian kombinasi. Teman-teman yang sulit mencari buku bisa lewat penerbit atau lewat publikasi Indonesia ini, atau langsung ke agen-agen yang ada di sekitarnya. Buku yang lain ada metode penelitian pariwisata, metode penelitian kesehatan, metode penelitian komunikasi, metode penelitian sumber daya manusia, dan yang terbaru, baru terbit adalah metode penelitian studi kasus. Dan yang sedang ditulis akan terbit adalah metode penelitian eksperimen. Tadi disampaikan ini ada 4 rekor muri. Kalau mau masih ada 1 lagi untuk bisa memperoleh rekor muri, ya. Jadi punya 5 kalau 1 lagi nanti. Seluruh buku yang ditulis ada 21 di bidang metode penelitian. Alhamdulillah hasil dari royalti buku sudah digunakan untuk membangun masjid, ya. Jadi teman-teman kalau beli buku yang asli berarti sudah ikut beramal jariah untuk membangun masjid. Ini masjidnya. Dan sebelumnya juga telah dibangun masjid sebelum pandemi, jauh dari pandemi. Nah, materinya sebenarnya cukup banyak. Ya, 1, konsep dasar metode penelitian. 2, varian metode penelitian. 4, perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif. 4, metode penelitian kuantitatif. 5, metode penelitian kualitatif. 6, metode penelitian kombinasi mixed method. Dan 7 adalah metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Yang pertama, ya, tentang konsep dasar, ini mungkin sudah banyak disampaikan. Intinya penelitian itu merupakan cara yang ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan, dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ada 4 kata kunci, yaitu bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah, penelitian itu untuk memperoleh data, setelah data diperoleh ada tujuan dan ada kegunaan. Sesuatu dikatakan ilmiah itu kalau rasional, menggunakan teori, empiris, kegiatan penelitian dapat diamati oleh orang lain, dan kegiatan dilakukan dengan langkah-langkah yang logis. Setiap penelitian akan memperoleh data. Bagi yang menggunakan metode kualitatif, akan diperoleh data kualitatif. Data kualitatif ini ada data yang empiris, seperti apa adanya, dan data yang interpretif, data yang mengandung makna. Untuk metode kuantitatif akan memperoleh data kuantitatif. Yang pertama adalah data nominal.
data yang diperoleh dari hasil menghitung, lalu data kontinum, data yang diperoleh dari hasil mengukur. Nah, data kontinum ini ada data ordinal, interval, dan rasio. Jumlah orang ini menunjukkan data nominal 13 orang. Lalu partisipannya ini ada 1.400 ya. 1.400 ini juga merupakan data nominal. Data kontinum ada data yang berbentuk ranking. Ini ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data yang berbentuk ranking ini jaraknya bisa sama dan bisa tidak sama. Dalam hal ini jaraknya tidak sama. Data ordinal itu tidak punya satuan, juara 1, 2, 3, urutan antri 1, 2, 3, eselon 1, 2, 3. Dan data ordinal itu makin kecil angkanya, makin tinggi nilainya. Idealnya ada dua instrumen, satu termometer dan satu adalah meteran, di mana termometer ini menghasilkan data interval dan meteran ini menghasilkan data rasio. Nah, data interval ini jaraknya sama tapi nggak punya nilai nol yang mutlak, ya. Nah, ini data interval, jaraknya sama, tidak ada nol yang mutlak. Dan data rasio, data yang jaraknya sama, dan punya nilai nol yang mutlak. Setiap penelitian diharapkan memperoleh data dengan 3 kriteria. Satu, penelitian memperoleh data yang valid, data yang reliable, dan data yang objektif. Untuk memperoleh 3 kriteria ini, maka penelitian menggunakan instrumen yang teruji validitasnya, teruji reliabilitasnya, dan dilakukan pada sampel yang representatif. Nah, tujuan penelitian yang terendah hanya menggambarkan apa yang terjadi, sifatnya deskriptif. Tujuan yang lebih tinggi penelitian adalah membuktikan teori yang sudah ada. Ketiga, penelitian yang sifatnya inovasi, itu mengembangkan teori yang ada. Ada penelitian yang sifatnya menemukan atau discovery, dan level yang tertinggi adalah penelitian yang dapat menciptakan iptek. Menciptakan berarti sebelumnya belum pernah ada. Ada level penelitian yang membuktikan, ya, ada penelitian yang membuktikan, tapi hasilnya bisa level menciptakan. Tapi yang dibuktikan bukan teori yang ada, tapi yang dibuktikan adalah ide, gagasan, atau pemikiran baru. Nah, di perguruan tinggi ini ada level S1, S2, dan S3. Mungkin teman-teman mahasiswa dan dosen memahami. Di mana kalau penelitian S1 levelnya adalah level penerapan, ya, atau aplikasi. Sehingga judul S1 bisa dengan menggunakan kata kunci penerapan. Judul S2 adalah pengembangan, sehingga judulnya bisa menggunakan kata pengembangan inovatif. Dan judul S3 sifatnya adalah menciptakan, sehingga judulnya bisa menggunakan pengembangan kreatif. Ya. Jadi pengembangan itu ada 2 level,
pengembangan inovatif, memperbaiki yang ada, dan pengembangan kreatif adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Nah, tujuan penelitian ada yang levelnya hanya memahami masalah. Ya, kenapa kok masalah ini timbul terus, nggak habis-habisnya. Seperti masalah korupsi di Indonesia, sudah ada lembaga bantuan, lembaga hukum, ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada KPK. Mengapa kok ya tetap banyak korupsi? Ini sebenarnya akar masalahnya apa? Nah, penelitian yang banyak digunakan adalah penelitian yang untuk memecahkan masalah, sehingga masalah itu tidak berkembang atau tidak timbul lagi. Penelitian yang sedikit dilakukan adalah penelitian yang sifatnya antisipasi masalah, melakukan jaringan listrik di pasar-pasar. Itu dilakukan penelitian agar tidak terjadi konslet listrik di pasar-pasar. Nah, yang masih miskin adalah penelitian yang bisa membawa kemajuan bangsa. Nah, ini paling sedikit di kita ya, karena belum banyak hasil-hasil penelitian yang cakup untuk dijual. Nah, ini varian metode penelitian atau macam-macam metode penelitian. Nah, metode penelitian kalau dilihat dari tempatnya, ada penelitian lapangan, field research, dan ada penelitian kepustakaan, library research. Pada saat pandemi dulu banyak menggunakan penelitian perpustakaan. Lalu dari waktunya ada penelitian yang cross-seksional, ini penelitian yang satu kali selesai, tapi ada penelitian yang longitudinal atau multi-years, karena penelitiannya tidak selesai dalam satu kali. Ada penelitian yang ex post facto, meneliti berdasarkan data yang telah ada, lalu di waktu berikutnya mencari penyebab dan akibat dari timbulnya data. Tiga, penelitian menurut bidangnya, ada penelitian akademik, profesional, dan institusional. Penelitian akademik adalah penelitian untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Penelitian akademik yang diutamakan adalah metodenya benar. Ya, sekali lagi, untuk skripsi, tesis, disertasi yang diutamakan metodenya benar dulu dan hasilnya itu nomor 2. Penelitian profesional ini penelitiannya para dosen yang diutamakan dua-duanya, metodenya benar dan hasilnya dapat dimanfaatkan. Penelitian institusional ini yang lebih utamakan adalah hasilnya, bukan metodenya. Penelitian institusional merupakan penelitian yang digunakan untuk membuat kebijakan dan membuat keputusan. Penelitian menurut level of explanation-nya, saya kutip dari David Klein, ini ada 3 level, yaitu penelitian yang deskriptif, menggambarkan nilai variabel secara mandiri, penelitian komparatif, membandingkan nilai variabel mandiri, tapi ke beberapa sampel atau populasi, dan penelitian asosiatif adalah penelitian untuk mencari hubungan antara 2 variabel atau lebih. Penelitian menurut manfaatnya, kalau dikti itu
Ada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Menurut fungsinya ini dan menurut metodenya saya berikan pada slide berikut. Penelitian menurut fungsinya saya kembangkan dari JIPART. Ini ada fungsi yang sifatnya tuno, penelitian untuk memahami, ada penelitian yang bersifat tudu, penelitian hasilnya untuk membantu pelaksanaan kerja, dan ada penelitian yang bersifat khusus, penelitian untuk membuat kebijakan. Kalau digambarkan sebagai berikut, ya. Penelitian yang bersifat tuno ini termasuk metode kuantitatif, kualitatif, mixed method, dan R&D. Ya. Kebanyakan selama ini hanya pakai kuantitatif dan kualitatif saja. Penelitian menurut tudu, ini ada research and development, penelitian untuk menghasilkan produk, dan ada action research, penelitian untuk mengembangkan metode kerja. Untuk nitutus, ini ada penelitian evaluasi, penelitian untuk mengetahui seberapa jauh program dapat dilaksanakan dan tujuan tercapai, dan penelitian kebijakan adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti bagaimana suatu kebijakan itu dirumuskan, diimplementasikan, diukur output dan outcome-nya. Ya, teman-teman, varian metode penelitian dari segi fungsi. Metode penelitian intinya ada 3, yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif itu ada metode survei, yang merupakan metode yang digunakan untuk menggali persepsi. Survei itu persepsi. Kalau eksperimen itu metode untuk yang sifatnya melalui percobaan. Kalau eksperimen itu datanya real, bukan persepsi. Nah, penelitian menurut metode yang kedua adalah metode kualitatif, ada etnografi, penelitian untuk meneliti yang terkait dengan budaya masyarakat, ada grounded theory, penelitian untuk mengembangkan teori melalui eksplorasi, case study, penelitian yang berangkat dari adanya suatu kasus. Fenomenologi adalah penelitian yang berangkat dari suatu fenomena yang sedang in, dan sumber datanya adalah pelakunya. Dan naratif riset adalah penelitian untuk mengetahui kehidupan para tokoh. Ini yang dianggap metode baru adalah metode penelitian kombinasi. Penelitian kombinasi atau mixed method ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa setiap objek itu memiliki nilai kuantitatif dan kualitatif. Nah, suatu objek yang memiliki 2 nilai, kuantitatif dan kualitatif, dan apabila diteliti dengan satu metode, maka tidak akan menghasilkan data yang lengkap, ya. Karena metode kuantitatif cenderung menghasilkan data kualitatif, metode kuantitatif menghasilkan data kuantitatif, dan metode mixed method dalam satu kali penelitian akan menghasilkan data yang utuh, yang lengkap, yaitu data kualitatif dan kuantitatif.
Nah, dalam menggabungkan dua metode, ada model penggabungan yang bersifat sekuensial. Sekuensial ini menggabungkan dua metode penelitian yang sifatnya berurutan. Kerjanya itu berurutan. Maka ada sequential explanatory, yaitu mixed method, desain mixed method, di mana metode pertamanya adalah kuantitatif, ya. Pertama itu metode kuantitatif, dan yang kedua pakai metode kualitatif. Jadi tahap pertama melakukan pengukuran, tahap kedua melakukan pengamatan dan observasi. Model yang kedua adalah sequential exploratory. Nah, ini merupakan metode kombinasi di mana tahap pertamanya menggunakan metode kualitatif, tahap keduanya menggunakan metode kuantitatif. Jadi tahap pertamanya melakukan pengamatan, lalu menemukan, diukur, dan dibuktikan di tempat yang lebih luas. Desain kedua disebut concurrent. Kalau sekuensial itu digunakan secara berurutan, maka kalau concurrent ini dua metode digunakan dengan dicampur. Ya. Dua metode digunakan dalam waktu yang sama. Ini juga ada dua desain. Pertama disebut dengan concurrent triangulation. Ini merupakan metode kombinasi di mana dua metode digunakan secara bersama-sama, campurannya sama. Jadi kalau triangulasi itu campurannya 50% kuantitatif, 50% kualitatif. Lalu model yang kedua concurrent adalah campuran yang embedded, di mana dari dua metode yang digunakan itu campurannya tidak sama. Nah, dalam hal ini ada metode primer dan metode sekundernya. Metode primernya bisa kuantitatif, dan metode sekundernya bisa kualitatif atau sebalik. Ini ya teman-teman, sebenarnya inti dari metodologi adalah terlihat di pohon ilmu tadi. Ya. Nah, metode campuran itu dikembangkan oleh Donald Martin dalam kuadran yang baru, yang awalnya itu desain hanya 4, tapi dikembangkan menjadi 9. Di sini ada kesepakatan kalau simbolnya plus itu dua metode dicampur, kalau simbolnya anak panah dua metode digunakan secara berurutan. Kalau ditulis dengan huruf besar, itu metode yang dominan. Kalau ditulis huruf kecil, itu yang kurang dominan. Dari campuran dua metode, yang pertama kuadran 1, ini merupakan metode kombinasi, di mana dua metode dicampur menjadi satu, digunakan dalam waktu yang sama. Jadi dua metode digunakan secara bersama-sama, campurannya sama. Berikutnya ini dua metode digunakan campuran sama tapi waktunya berbeda. Maka ada yang sequential explanatory. Metode pertama kuantitatif dan sequential exploratory.
metode pertama kualitatif, tapi ini campurannya sama. Nah, kuadran 3 ini campurannya yang tidak sama tapi berurutan. Pertama, sequential explanatory yang dominan kuantitatif. Yang kedua, sequential explanatory yang dominan kualitatif. Ketiga, sequential explanatory yang dominan kualitatif. Keempat, sequential exploratory yang dominan kualitatif. Ya. Nah, di kuadran keempat, ini dua metode dicampur secara bersama-sama dalam waktu yang sama. Yang warna biru, ini metode yang dominan adalah kuantitatif, lalu yang di bawah ini yang dominan adalah kualitatif, di mana dua metode dicampur, campurannya berbeda. Berikutnya, apa perbedaan mendasar dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif? Di mana metode kuantitatif itu filsafat besarnya adalah rasionalisme. Jadi metode kuantitatif itu membangun iptek berdasarkan pemikiran, berdasarkan otak kita, berdasarkan rasional kita. Yang kedua, metode kualitatif ini membangun iptek bukan dari pemikiran, tapi dari eksplorasi. Ya. Kedua, membangun ilmu dari pikiran. Kedua, membangun ilmu dari digali. Nah, ciri khas metode kuantitatif, data yang diperoleh adalah data kuantitatif yang berupa angka. Kalau kualitatif, datanya adalah kualitatif berupa kata, kalimat. Kalau kuantitatif tujuannya itu membuktikan, kalau kualitatif tujuannya menemukan. Ya, beda ya antara membuktikan dan menemukan. Ketiga, prosesnya itu linier. Kalau kuantitatif dari masalah, teori, hipotesis, mengumpulkan data, selesai. Kalau kualitatif ini karena sifatnya menemukan, sehingga untuk menemukan itu tidak bisa linier. Ya. Ibarat mencari jodoh, sampai ke sana kemari, nggak ketemu-temu. Akhirnya ketemunya tetangga sendiri. Ya. Itu artinya apa? Berputar-putar baru dapat menemukan. Ya. Maka metode kualitatif itu judul dirumuskan setelah penelitian selesai. Mencari jodoh dilaporkan setelah ketemu jodohnya. Jadi tidak bisa di awal. Kalau kuantitatif itu sampelnya random, kalau kualitatif purposive dan snowball ya. Jadi random ini ada populasinya. Kalau purposive itu sampel itu dipilih yang memiliki informasi yang kaya. Snowball itu kalau saat memilih sampel kurang maka perlu menambah lagi. Nah, menambah lagi sampai jenuh itu metode snowball sampling. Kalau kuantitatif, pengumpulan data dengan tes dan kuesioner. Kalau kualitatif dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Kalau kuantitatif, analisis datanya dengan statistik. Kalau kualitatif, analisis datanya secara induktif. Kuantitatif cenderung membuat generalisasi, dan kalau kualitatif lebih menekankan pada
makna dari suatu peristiwa. Ini ya teman-teman secara mendasar untuk membedakan mana yang kuantitatif dan mana yang kualitatif. Nah, jadi metode kuantitatif itu mengumpulkan data untuk membuktikan hipotesis, dan metode kualitatif mengumpulkan data untuk menemukan hipotesis. Jadi bedanya itu ya, kuantitatif membuktikan hipotesis, kualitatif menemukan. Ya, ini gambarnya Einstein ini kan pola pikirnya kuantitatif, jadi ini berpikir terus. Sedangkan yang sebelah ini orientasinya mau menggali. Nah, mudah-mudahan menggali memperoleh intan dan berlian. Nah, sekarang ini masuk metode kuantitatif. Ya. Ini saya kutip dari dua referensi. Intinya metode kuantitatif itu researcher who focus on testing theory and hypothesis using quantitative data to see if they are confirmed or not. Jadi menguji teori atau hipotesis, sedangkan yang kedua, quantitative research is mean for testing objective theory, jadi sama, meneliti teori yang objektif, ya, yang dinyatakan dalam bentuk the relation among variable. Menguji teori yang telah disusun dalam bentuk hubungan antar variabel. Kalau saya sendiri juga membuat definisi. Intinya metode kuantitatif itu berangkat dari masalah, lalu berteori, ada hipotesis, dan hipotesis itu akan dibuktikan di lapangan dengan desain penelitian tertentu. Pada saat ke lapangan ada populasi, wilayah generalisasi, bersamaan dengan menentukan populasi, peneliti menentukan atau mengembangkan instrumen penelitian. Kalau populasinya luas, ya kalau populasinya luas, peneliti mengambil sampel dan instrumen yang telah dibuat perlu diuji. Nah, setelah instrumen terbukti valid dan reliable, digunakan untuk mengumpulkan data. Data yang terkumpul, ya, lalu digunakan untuk menyajikan data. Dan data yang disajikan selanjutnya dibahas, lalu dibuat suatu kesimpulan. Ya. Mohon izin waktu 5 menit lagi, Prof. Ya, ini ya. Ya, lanjut, Prof. Silakan. Ya, ini kuantitatif. Kuantitatif itu ada eksperimen, ya, ini desainnya. Berbagai desain penelitian eksperimen, ada pre-experimental design. Ini ada 3 desain. Ya, pre-experimental design itu one shot case study. Yang kedua adalah one group pretest post-test, lalu time series. Jadi dinamakan pre-experimental design itu kan belum desain. Dan di sini hanya menggunakan satu sampel. Ya, sehingga validitas internalnya kurang kuat. Kalau kuasi eksperimen, ini ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.